Pidato ilmiah guru besar berjudul Negara Civil Society dan Kemanusiaan dalam Lintasan Sejarah Filantropi Islam di Indonesia. Hadirin yang kami hormati, kita sambut Profesor Amelia Fauzia, MA PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sekjen Kemenak, Bapak Menak periode 2014-2019, Ketua IKAL UIN Bapak TB Aceh Hasan Zazili, para guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para undangan, akademisi, lembaga pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga filantropi dan pegiat kemanusiaan, keluarga besar almarhum Profesor Haji Ridho Masduki dan Hajah Thayyibah, keluarga besar almarhum Haji Mahbub dan Hajah Sohimah, para undangan yang hadir secara langsung, dan para hadirin yang menyaksikan melalui media virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam inaugurasi pengukuhan guru besar ini, saya ingin berefleksi tentang posisi agama, civil society, dan kemanusiaan dalam bingkai negara. Saya akan merujuk pada praktek filantropi Islam dalam lintasan sejarah Indonesia. Bencana pandemi COVID-19 ini meluluh lantakkan, membuat dunia sedikit terhenti dari hingar-bingarnya. Dunia terdampak pandemi dan kita menjadi saksi sejarah bagaimana kita merespon pandemi. Pengukuhan ini juga terdampak pandemi. Bagaimana yang SK-nya sudah lewat dari 1 tahun 2 bulan baru bisa dilaksanakan pada pagi hari ini via media online dengan waktu pidato yang singkat. Inaugurasi ini tentu saja merupakan kebahagiaan bagi kami, namun juga sekaligus kesedihan. Saya bisa membayangkan bagaimana perasaan Ibnu Hajar al-Asqalani yang kehilangan anak-anaknya akibat wabah taun di abad 15 yang kita ketahui dari kitab Bazlul Ma'un fi Fadli Taun. Catatan penting tersebut memberi pengetahuan berharga bagi kita untuk menggali masa lampau dan sadar bahwa peristiwa pandemi COVID ini menjadi pelajaran bagi masa depan kemanusiaan dan apa yang kita lakukan tercatat dalam sejarah. Ibu mertua saya, Hajah Sohimah, pada 17 November lalu meninggal di ruang isolasi dan selanjutnya dimakamkan tanpa didampingi keluarga dekat. Kami hanya mengikuti dari jauh. Musibah ini tentu saja sangat berat bagi kami. Cerita sedih yang lain akibat wabah juga menimpa keluarga kami sekitar 70 tahun yang lampau. Menjelang akhir masa pemerintah kolonial Belanda, Mbah Robingah, ibunda dari Profesor Haji Ridho Masduki ayahanda kami, meninggal karena wabah kolera. Ibu mertua tertular karena pergi mengaji untuk peringatan Maulid Nabi di masa lockdown. Mbah Putri tertular karena mengantarkan kain ke desa tetangga dengan melewati sawah menghindari jalan yang ditutup untuk menunaikan janjinya agar tetap amanah. Wabah menimpa siapa saja, ibu, tokoh agama, pegiat muslimat, dan Mbah Putri, istri dari penatus, lurah yang berada, tidak terkecuali terkena. Cerita personal tersebut di satu sisi memperlihatkan bahwa kita sebagai manusia merespon pandemi yang berujung pada kedukaan. Akan tetapi di sisi lain, pandemi juga membawa blessing in disguise. Pandemi dan situasi krisis mendorong kemunculan solidaritas, termasuk dalam bentuk pemberian dan kerelawanan, giving and volunteering, dalam beragam bentuknya yang saya sebut filantropi. Masih lekat dalam ingatan, krisis ekonomi tahun 98 tidak saja meninggalkan kisah sedih, tapi juga sekaligus memberikan sesuatu yang lebih baik. Ada perubahan rezim politik dan terjadi pula percepatan, inovasi, dan peningkatan dalam aktivitas filantropi. Lembaga amil zakat mulai menjamur, dan lembaga yang ada juga mengalami peningkatan penghimpunan donasi. Pandemi 2020 ini juga terjadi penguatan aktivitas kedermawanan yang masif. Jumlah ini jauh meningkat dibanding dengan tahun 2019. Cerita miris tentang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terancam kelaparan membuat Lembaga Sosial Trust Fund UIN Jakarta dalam 3 bulan menghimpun 700 juta rupiah. Fundraising 82 lembaga filantropi anggota Forum Zakat untuk COVID-19 menghimpun kurang lebih 376 miliar dalam 4 bulan. Basnas tahun 2020 berhasil menghimpun dana lebih dari 351 miliar, jauh melebihi dari target. Situasi krisis ini mendorong solidaritas dan kedermawanan yang akhirnya menjelma menjadi kekuatan masyarakat. Itulah kekuatan filantropi yang dilakukan oleh masyarakat sipil.
Fenomena filantropi ditemukan dalam semua kebudayaan dalam periode sejarah, termasuk dalam sejarah Indonesia. Praktik filantropi di Indonesia di atas rata-rata semua negara di dunia. Bahkan dalam riset tahun 2018, Indonesia duduk dalam posisi negara yang paling dermawan di dunia. Lewat kekayaan praktik filantropi, saya menemukan ada dua unsur penting, negara dan civil society berbasis agama. Terdapat kontestasi hubungan antara agama dan negara sepanjang sejarah Islam di Indonesia dalam hal ide dan pengelolaan filantropi Islam. Dinamika ini sejalan dengan fenomena relasi agama dan demokrasi yang menjadi tantangan tersendiri dalam konteks negara bangsa. Hadirin yang saya hormati, dalam buku Faith and the State, History of Islamic Philanthropy in Indonesia, sejalan dengan McCarthy, saya berargumen bahwa filantropi adalah indikator dari kekuatan dan kelemahan civil society. Namun keduanya saling berkontestasi. Sejarah filantropi Islam di Indonesia memperlihatkan bahwa di dalam relasi yang kontestasional terjadi keseimbangan, equilibrium antara agama dan negara. Buktinya, Muslim di Indonesia memiliki pilihan untuk menyalurkan zakat dan donasinya, apakah ke lembaga berbasis negara atau ke lembaga berbasis masyarakat, atau bahkan ke keduanya. Ada sinergitas di antara kedua lembaga tersebut, termasuk adanya sinergitas dengan lembaga berbasis agama dan dari non-keagamaan. Satu kunci penting yang memunculkan equilibrium ini adalah entitas civil society. Karena itu saya fokus melihat kekuatan civil society berbasis agama, dalam hal ini lembaga filantropi Islam. Bagaimana praktek filantropi Islam bisa menguatkan civil society dan demokrasi? Kathleen McCarthy berargumen dalam bukunya American Creed, Philanthropy and the Rise of Civil Society, it is not possible to understand the meaning of American democracy without understanding civil society. Nor is it possible to understand civil society without understanding the role of non-profit organization and the philanthropy that sustain them. Setidaknya ada 3 hal bagaimana filantropi memperkuat civil society. Pertama, praktik derma dan kerelawanan menjadi tulang punggung yang membiayai hidupnya organisasi dan asosiasi. Kedua, aktivitas filantropi berhasil membangun kemaslahatan publik dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial keagamaan, termasuk kebencanaan. Ketiga, praktik filantropi menciptakan ruang publik sehingga warga bisa berbicara beragam isu dari keseharian sampai ide besar mengenai perubahan sosial. Dan keempat, lembaga filantropi muncul sebagai alternatif solusi bagi masyarakat dan juga pemerintah dalam urusan kemiskinan. Civil society bisa tumbuh karena ada kerelawanan, ada donasi, dan ada tujuan kebaikan bersama atau public good yang semua ini adalah dalam dunia filantropi. Oleh karenanya wilayah aktivitas filantropi beserta aturan serta kelembagaannya menjadi kompleks karena keterlibatan masyarakat yang sangat kuat dan banyak stakeholder terlibat. Civil society bisa tumbuh karena ada modal sosial. Modal sosial yang krusial dalam filantropi adalah ajaran dan identitas agama, jaringan sosial, kepercayaan, dan aktivitas derma dan kerelawanan itu sendiri. Modal sosial ini memiliki 2 mata koin, bonding atau mikat dan bridging yang menjembatani. Karakter bonding ini kuat menyatukan, tapi bersifat identitas yang eksklusif, seperti kesamaan agama, etnis, dan bangsa. Sedangkan karakter bridging adalah menjembatani dan bersifat inklusif, membuka diri atas keragaman. Jika Robert Putnam berargumen bahwa banyaknya organisasi sosial kerelawanan akan meningkatkan iklim demokrasi. Namun Putnam juga memberikan catatan bahwa potensi modal sosial yang digunakan secara tidak tepat bisa menjadi kontraproduktif bagi demokrasi. Dalam 1 dekade terakhir, praktik filantropi memperlihatkan bahwa modal sosial pada civil society di Indonesia juga naik turun. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks Indonesia, aspek agama menjadi unsur pengikat yang efektif untuk kegiatan filantropi. Faktor eksklusivitas agama itu tinggi, tapi agama juga memiliki nilai-nilai bridging. Fenomena praktik filantropi yang kuat unsur kemanusiaannya mengarah pada nilai bridging, misalnya pada respon kebencanaan yang hampir selalu non-diskriminatif. Pandemi yang sedang kita alami ini dan juga bencana bisa menimpa siapa saja. Apakah upaya-upaya pemberian bantuan kemanusiaan juga dilakukan tanpa non-diskriminasi kelompok, etnisitas, dan agama?
Pertanyaan ini memiliki signifikansi ketika melihat filantropi berbasis agama tumbuh dalam konteks masyarakat yang kaya akan keragaman. Mary Jewel Peterson menemukan fenomena transformasi sekaligus kegalauan pegiat lembaga filantropi transnasional yang berbasis di Eropa dan Timur Tengah dalam bukunya For Humanity or for the Ummah. Lembaga filantropi Islam di Timur Tengah yang memiliki basis pada tradisi Islam yang kuat membuka diri pada penggunaan prinsip-prinsip universal seperti akuntabilitas, transparansi, dan non-diskriminasi. Sedangkan lembaga filantropi Islam yang berbasis di masyarakat sekuler Eropa berpegang pada nilai-nilai universal mulai bergeser pada sakralisasi. Satu hal krusial dan membuat kegamangan bagi sebagian pegiat filantropi adalah prinsip non-diskriminatif yang sebenarnya kuat dalam ajaran Islam. Misalnya, apakah lembaga filantropi berbasis Islam boleh menyalurkan bantuan untuk non-Muslim? Sejarah Islam memperlihatkan inklusivitas, misalnya dalam Futuh al-Buldan, Al-Baladuri menuliskan bahwa ketika Khalifah Umar bin Khattab memasuki kota Jabiyah di Damaskus dan melewati kaum Nasrani yang menderita wabah kusta, ia memerintahkan untuk memberikan bantuan sedekah zakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Di masa kontemporer, organisasi filantropi Islam transnasional berhasil mengatasi kegamangan ini. Negosiasi antara prinsip kerja kemanusiaan dengan pemahaman fikih memperlihatkan bahwa agama adalah untuk manusia. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati. Apakah ada praktek-praktek filantropi Islam yang inklusif terjadi dalam sejarah? Ya, praktek filantropi Islam yang inklusif ada dalam sejarah panjang Islam di Indonesia. Saya ringkaskan contoh di setiap periode. Pada masa awal Islam di Nusantara, catatan Tommy Pire menyebutkan bahwa Muslim memberikan sedekah zakat kepada kaum Tapa yang diasumsikan sebagai penganut Hindu-Buddha. Praktik pemberian derma ini tanpa disadari menjadi salah satu stimulus proses Islamisasi. Pada masa periode kolonial Belanda, 1858 pemerintah kolonial melarang ide penyaluran zakat untuk rumah sakit Kristiani dari uang kas masjid. Namun tahun 1902 kas masjid dari Kabupaten Rembang, Surabaya, dan Kediri melaporkan penyaluran bantuan untuk rumah sakit misionaris di Mojowarno. Ada pula penggunaan uang kas masjid di Madiun yang disalurkan bagi pengemis kulit putih Eropa. PKU Muhammadiyah bekerja dengan asas Islam yang kuat untuk siapapun tanpa mendiskriminasi kelompok dan agama. Rumah sakit PKU yang memberikan pengobatan gratis kepada orang tidak mampu apapun latar belakang etnis dan agamanya. Ada pula Yayasan Kas Wakaf Kemerdekaan yang dibentuk oleh Sarekat Islam didirikan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia tanpa pembatasan agama dan kebangsaan. Pada masa Perang dan Orde Lama, 17 Agustus tahun 48 berdiri Yayasan Wakaf Republik yang melakukan usaha penerbitan. Keuntungan dari penerbitan didedikasikan untuk pendirian perpustakaan dan mendukung beasiswa tanpa mendiskriminasi latar belakang kebangsaan. Masa Orde Baru, pengelolaan zakat oleh Bapelur Zam Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Kendal dilakukan secara bottom up dan di mana penerimanya ada dari kalangan non-Muhammadiyah dan termasuk non-Muslim. Basis DKI juga memiliki interpretasi inklusif terkait pemberian zakat sehingga memberi bantuan ekonomi termasuk kepada PSK. Di masa reformasi, Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar, AKIM, merespon berbagai persoalan kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya dengan bantuan jangka panjang yang tidak saja mentarget Muslim Rohingya, tapi juga etnis lain dari Buddhis dan Hindu untuk tujuan perdamaian jangka panjang. Mayoritas kegiatan kebencanaan dan aksi cepat tanggap bersifat non-diskriminatif. Dewan Syariah Lazismu mengeluarkan aturan tentang distribusi zakat yang non-diskriminatif. Pada masa pandemi, kita saksikan banyaknya donasi APD ke rumah sakit, penyemprotan disinfektan di kantor, ruang publik, sekolah, dan masjid, serta rumah ibadah agama lain oleh lembaga filantropi Islam. Itulah contoh-contoh nyata menunjukkan sifat kemanusiaan inklusif dari lembaga filantropi berbasis agama. Temuan singkat di atas menunjukkan bahwa periode yang memperlihatkan inklusivitas cukup kuat terjadi pada rentang pertama abad ke-20, yaitu pada masa pemerintah kolonial. Ini adalah periode di mana civil society kuat dan negara kuat. Dengan kebijakan politik etis dan kebijakan tidak turut campur dalam urusan filantropi dan urusan agama, tapi melayani dan memfasilitasi, negara menjadi kuat dan filantropi, civil society berkembang kuat. Jika kita gunakan kacamata sosial kapital ala Putnam,
contoh-contoh praktik inklusif di atas bisa dimaknai bahwa agama digunakan sebagai unsur bonding menyatukan dan bridging menjembatani. Yang hasilnya adalah agama yang rahmatan lil alamin. Fenomena Indonesia beda dengan kekhawatiran Putnam atas fenomena bowling alone di mana turunnya civil society. Dan kekhawatiran Indonesianis terkait konservatisme yang mendorong polarisasi dan perilaku ekstremisme, serta otoritarianisme negara mendorong penurunan filantropi dan civil society. Namun contoh di atas jauh dari kekhawatiran akan modal sosial yang digunakan secara destruktif intoleransi yang mengarah pada uncivilized society. Walaupun demikian, potensi ke arah ini tetap harus ada dan harus disadari oleh negara dan lembaga filantropi itu sendiri untuk mencegahnya. Negara dalam hal ini, pemerintah dan lembaga filantropi menjadi stakeholder krusial dalam keseimbangan relasi dan penguatan civil society. Relasi yang saling mengisi, saling bekerja sama, yang dapat mendorong penguatan nilai kemanusiaan inklusif dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu terdepan dalam praktik filantropi Islam. Pada pembuka pidato ini saya memulai dengan pandemi dan wabah untuk masuk pada fenomena praktek filantropi dalam sejarah Indonesia. Dalam sejarah manusia dan kemanusiaan, pandemi hanyalah satu dari banyak problem kemanusiaan yang direspon baik oleh praktik kedermawanan. Sayangnya belum banyak upaya penggalian sejarah lampau untuk memperkaya bukti-bukti tentang praktik filantropi Islam dan praktik filantropi secara umum. Padahal kekuatan tradisi filantropi yang kita nikmati saat ini, Indonesia katanya sebagai negara yang paling dermawan di dunia, adalah hasil perjalanan panjang dari pemikiran dan kebudayaan sebelumnya. Sekelumit temuan-temuan dari sejarah Islam di Indonesia ini menguatkan argumen bahwa adanya praktik filantropi Islam yang berbasis kuat kepada kemanusiaan yang inklusif. Masih banyak pekerjaan rumah untuk memperkuat praktik filantropi Islam dan filantropi berbasis agama untuk menguatkan keseimbangan relasi antara negara dan agama. Praktik filantropi menjadi salah satu tulang punggung untuk civil society dan upaya untuk penguatan sisi kemanusiaan inklusif yang menjadi krusial dalam konteks kebangsaan. Hadirin yang saya hormati, saya ingin menutup pidato ini pada bagian yang paling menyenangkan, yaitu ucapan terima kasih. Gelar guru besar ini tidak akan bisa saya capai tanpa kedermawanan yang dilakukan oleh banyak sekali orang di sekitar saya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Guru besar ini saya dedikasikan kepada almarhum Profesor Haji Ridho Masduki dan almarhum Profesor Mary Cliffs. Untuk Profesor Azumadi Azra, Profesor Komarudin Hidayat, Profesor Niko Kapten yang memberi saya kepercayaan dan dukungan serta bimbingan studi, fellowship, dan beragam kegiatan yang saya lakukan. Ucapan terima kasih kepada Profesor Michael Wiener, Profesor Kenneth Dean, Asia Research Institute, Profesor Kathleen McCarthy dari Center of Philanthropy and Civil Society dan Associate Profesor Minako Sakai dari School of Humanities and Social Science atas kesempatan fellowship yang mencerahkan dan produktif. Suami tercinta Amir Ma'ruf yang selalu mendampingi dalam susah dan senang menjadi partner riset terbaik, dan dua anak saya, Elkana Alifi Ma'ruf yang saat ini ada di Busan, serta Farhan Erica Cakra Ma'ruf yang saat ini ada di Singapura. Terima kasih atas dukungan dari kalian yang tak terbatas. Satu hal yang membuat saya menjadi spesialis dalam bidang filantropi Islam adalah kesempatan melakukan riset mengenai filantropi untuk keadilan sosial yang didukung oleh Ford Foundation. Terima kasih kepada Suzanne Siskel, Abdullahi Ahmed An-Naim, serta rekan-rekan Ford Foundation di Jakarta yang menginspirasi pembuatan lembaga Social Trust Fund. Tentu saja lembaga UIN Jakarta memiliki kontribusi besar. Saya ucapkan terima kasih kepada Rektor Profesor Amani Burhanuddin Lubis, Profesor Dede Rosada, Bapak Murni Jamal, Dekan Fakultas Adab Dr. Saiful Umam, Profesor Oman Fatur Rahman, dan Profesor Sukron Kamil yang semuanya mendukung saya melakukan riset. Tidak lupa para pengurus IKAL UIN yang memberi dorongan saya untuk selalu berpikir dan berbuat untuk semuanya. Terima kasih yang tak terhingga kepada pengurus board dan keluarga besar Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kepada Forum Zakat, para pegiat filantropi Islam, kepada Baznas, Perhimpunan Filantropi Islam Indonesia, dan semua lembaga filantropi. Mereka tidak saja telah menjadi laboratorium bagi saya melakukan penelitian, tapi menjadi inspirasi dan penggerak civil society di Indonesia. Terakhir, achievement 10 tahun ini tidak bisa
menghilangkan kontribusi besar dari keluarga besar Mbah Mas Duki dan Mbah Abdul Wahab, keluarga besar Mbah Imung Kroya, teman-teman keluarga besar Pondok Pesantren Darun Najah, khususnya Kiai Mahrus Amin, dan juga teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam dan Muhammadiyah tempat saya belajar, serta teman-teman pecinta alam Ranita. Dan semua yang telah membantu dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.